Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ruslan, NIM 182111237, Hukum Ekonomi Syariah dari Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Adapun kali ini saya ingin mereview satu buku yang berjudul tentang dasar-dasar hukum perdata internasional, karya Dr. Arif Purwadi SHM. Jadi buku ini juga diterbitkan pada tahun 2016-2017. Terus diterbitkannya di Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma di Surabaya. Buku Hukum Perdata Internasional ini memiliki 12 bab. Adapun bab yang pertama yaitu membahas masalah pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Yang pertama adalah pengertian hukum perdata internasional menurut para ahli. Itu sudah jelas di dalam suatu karya buku, apalagi ini masalah hukum, pasti ada menurut beberapa ahli. Terus yang kedua adalah ketentuan hukum perdata internasional dalam sistem hukum nasional. Jadi hukum perdata internasional ini mencangkup nasional, bukan hanya di dalam suatu negara, tetapi ini dari berbagai negara. Terus yang selanjutnya adalah masalah pokok dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Jadi ada ruang lingkupnya. Jadi dibahas di sini masalah ruang lingkup hukum perdata internasional. Ini dibahas di bab 1. Terus yang kedua adalah bab 2, sejarah umum hukum perdata internasional. Jadi ada sejarahnya. Jadi pada buku ini juga dimuat sejarah masalah hukum perdata internasional ini. Salah satunya pada masa Kekaisaran Romawi. Terus ada lagi pada masa pertumbuhan personal HPI. Terus pertumbuhan asas teritorial, yaitu pada abad ke-11 dan lain sebagainya. Jadi buku ini juga mengandung sejarah bagaimana hukum perdata internasional itu bisa lahir dan bisa kita terapkan pada masa sekarang ini. Terus selanjutnya itu ada bab ketiga. Jadi bab ketiga ini tentang teori kualifikasi. Ya, teori kualifikasi ini adalah di sini di buku ini memuat ada beberapa pengertian kualifikasi menurut para ahli. Terus pengertian kualifikasi. Terus kualifikasi masalah substansial. Terus teori kualifikasi dalam HPI. Itu jadi dibahas di dalam buku ini bagaimana teori kualifikasi itu dibuat. Terus apa tujuannya? Terus apakah hukum perdata internasional ini masih mencakup ke dalam asas teritorial ataupun masih teori kualifikasi. Terus di bab keempat ada titik taut. Yang dibahas di dalamnya adalah pengertian titik taut menurut para ahli. Terus macam-macam titik taut, yaitu ada beberapa macam, yaitu ada 2, yaitu titik taut primer ataupun, dan yang kedua adalah titik taut sekunder. Terus yang ketiga adalah pola berpikir yuridiksi dalam hukum perdata internasional. Adapun bab yang selanjutnya yaitu bab kelima yang membahas tentang remvoy. Jadi pada buku ini pada bab 5 ini dijelaskan yang pertama yaitu penyebab timbulnya remvoy dan kaitannya. Terus yang kedua pengertian remvoy. Terus yang ketiga pro kontra terhadap remvoy. Terus jenis-jenis remvoy, dan 6 remvoy menurut RUU HPI di Indonesia. Jadi seperti halnya buku ini juga membahas masalah peninjauan kembali yaitu remvoy. Jadi pada remvoy ini pastilah ada pro dan kontra terhadap pemikir-pemikir hukum perdata internasional. Terus yang selanjutnya ada bab 6, yaitu membahas tentang ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Jadi ini sangat krusial sekali kita bahas masalah pengertian
ketertiban umum ini karena sangat berpengaruh sekali pada hukum perdata internasional. Di sini pada bab ini ada beberapa yang penting sekali. Yang pertama adalah pengertian ketertiban umum, terus yang kedua adalah ruang lingkup ketertiban umum, terus yang ketiga faktor tempat dan waktu pada ketertiban umum dalam HPI, terus fungsi lembaga ketertiban umum, terus pengaturan ketertiban umum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Perma Nomor 1 Tahun 1990. Terus yang selanjutnya ada ketertiban umum dalam RUU HPI di Indonesia. Terus selanjutnya adanya hak-hak yang diperoleh. Jadi ini sangat krusial sekali pada bab ini, pada bab ke-6 ini, karena disinilah dibahas masalah adanya pengertian ketertiban umum. Jadi di dalam buku ini dibahas masalah ruang lingkup ketertiban umum, bagaimana hukum perdata internasional ini dapat menertibkan suatu lingkup ketertiban umum, maupun itu dari faktor tempat ataupun dari fungsi lembaga ketertiban umum. Terus yang selanjutnya ada bab 7. Bab 7 yaitu membahas prinsip nasionalitas dan prinsip teritorialitas dan status personal, status dan wewenang. Jadi adapun anunya yang perlu kita yang saya baca di situ adalah pengertian status personal. Jadi pengertian status personal itu sangat perlu kita ketahui dalam hukum perdata internasional. Jadi di dalam buku ini juga membahas masalah prinsip nasionalitas, yaitu ada ruang lingkup status personal. Dan bukan hanya itu, tetapi ada domisili di sini dibahas, masalah domisili di mana tempat hukum ini terjadi. Terus ada prinsip-prinsip nasionalitas dan prinsip teritorialitas. Itu sangat penting sekali. Jadi di dalam buku ini pada bab inilah sangat penting sekali karena adanya prinsip nasionalitas. Terus yang bab ke-8 adalah hukum perdata internasional di bidang subjek hukum. Jadi di sini tidak kalah krusial karena di sini membahas masalah asas, yaitu ada asas nasionalitas. Terus yang kedua ada asas domisili. Terus yang ketiga adanya asas untuk penentuan status badan hukum. Jadi status badan hukum pun dibahas di dalam buku ini. Terus yang selanjutnya adanya pada bab 9 ini adalah hukum perdata internasional di bidang hukum perkawinan. Jadi di dalam hukum perkawinan ini sangat sering sekali kita temui bahwasanya di luar sana maupun di Indonesia lah, terkadang ada yang menikah antara orang lokal dengan orang asing, dan itu diatur di dalam hukum perdata internasional dan dimuat dalam buku ini, yaitu pada bab ke-9 tentang hukum perdata internasional di bidang perkawinan. Yang pertama adalah perkawinan internasional, yaitu bisa kita lihat pada halaman 139. Terus akibat-akibat perkawinan. Terus yang ketiga, perkawinan dilakukan di luar Indonesia. Terus yang keempat, adanya penceraian. Setiap ada pernikahan itu tidak bisa lepas dengan penceraian, karena penceraian ini kita bisa ketahui kalau tidak cerai hidup, dia pasti cerai mati. Itu pasti ada. Mau sampai kapanpun itu pasti ada. Terus yang selanjutnya ada bab ke-10. Di dalam bab 10 ini pada buku hukum perdata internasional ini, hukum perdata internasional di bidang hukum kontrak. Nah, jadi di sini adanya hukum kontrak. Apa aja sih di bab ini yang dibahas masalah hukum kontrak? Yang pertama adalah hukum kontrak itu sendiri. Terus yang kedua pastinya apa pengertian hukum kontrak. Terus yang ketiga, kontrak dalam sistem hukum Anglo-Amerika dengan Eropa, Konstantinal. Jadi itu sangat penting sekali. Dari ini tidak kalah krusial di dalam pada bab-bab anunya apa itu sebelumnya tadi. Ini juga sangat penting sekali pada hukum kontrak ini. Terus ada bab yang ke-11.
adalah perbuatan melanggar hukum di bidang HPI. Jadi perbuatan hukum yang melanggar itu juga diatur atau disebutkan di dalam buku ini. Ya meskipun buku ini tidak sama dengan buku yang lainnya, tetapi juga dia menyebutkan bahwasanya di dalam buku ini juga dia membahas masalah perbuatan yang melanggar hukum di bidang HPI. Apa aja sih yang dibahas di dalam bab ini? Yang pertama ada pengertian perbuatan yang melanggar hukum. Jadi apa-apa aja yang melanggar hukum perdata internasional ini, karena hukum perdata internasional ini sikapnya yaitu internasional, bukan lokal. Jadi yang dibahas adalah hukum perdata internasional. Jadi yang dibahas adalah internasionalnya, bukan nasional. Terus yang selanjutnya adalah persoalan perbuatan yang melanggar hukum dalam HPI. Persoalan perbuatan yang melanggar hukum. Jadi apa aja persoalannya? Kenapa dia melanggar hukum? Alasannya apa? Terus bagaimana penyelesaiannya juga diatur di dalam buku ini. Baiklah, setelah tadi review bukunya selesai, saya ingin mengomentari beberapa hal yang terdapat pada buku ini. Jadi pada buku kali ini yang telah saya review, ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelebihannya. Kelebihannya, buku ini dapat kita akses bersama melalui komputer atau HP kita. Jadi dia masih bisa diakses melalui internet karena bukunya juga di-share di e-book. Jadi mudah untuk kita menjangkaunya. Terus kekurangannya, bahasanya masih berbelit-belit sehingga kita mahasiswa yang awam, khususnya kita mahasiswa hukum yang ada di Indonesia ini masih susah menelaah bahasa yang ada pada buku ini. Tetapi pentingnya buku ini dapat memberikan kita wawasan yang lebih, khususnya kita mahasiswa hukum yang ada di Indonesia. Semoga dengan review buku saya bermanfaat bagi kita semua. Jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.